Udah hiu tuh gede banget tuh di belakang gue tuh, tapi lucu kan hiunya, lucuan mana nama gue tuh hiunya tuh. Hai legend, ladies and gentlemen, selamat bergabung kembali di Mitos Tarot. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap berpikir positif, bersikap positif, afirmasi positif, dan selalu percaya bahwa semesta akan selalu berpihak kepada kita, orang-orang yang baik. Amin. Terima kasih yang sudah subscribe, yang like, yang komen. Pada kali ini ya, tentang energi dua insan yang saling terkoneksi dengan sangat kuat, sangat melekat, tapi memiliki ego dan gengsi, sedikit-sedikit munafik lah, adu mekanik lah. Ini biasanya energi mirror tuh yang selalu adu mekanik gitu. Bukannya api ketemu air, api ketemu api, pas dia air, dia jadi air juga. Lu ngikut gue sih, lu punya pendirian dong. Kalau gue jadi api, lu jadi air. Pas lu jadi air, gue jadi api gitu. Jangan gue api, lu air, gue air. Kan nggak seru gitu loh. Sebenarnya bagus dong. Berarti kita soulmate dong. Soulmate tuh gak berarti sama. Lu lihat ini and yang dong, nyatu itu hitam dan putih. Kagak ada hitam sama hitam, bukan yin and yang namanya. Apaan tuh bulat hitam gitu, ya kan? Apa bulat hitam memang? Mikir aja lu sendiri. Gue juga nggak tahu, yang tarot readernya juga nggak tahu apa tuh bulat hitam. Udah dibahas banget lah ya. Nah intinya begitu deh, soalnya itu refleksinya gitu loh. Belum tentu karakter dan sifatnya. Gitu. Kita baca ya. Ada energi dari Knight of Cups. Nah, ini ada first date. Tidak lama lagi kamu akan mengadakan momen sakral, momen yang selalu kamu tunggu-tunggu dengan harap-harap cemas. Ayo dong first date dong. Udah lama nih menanti nih, di PHP-in terus. Kapan first date-nya? Kapan gue ditembaknya? Kapan dia confess-nya? Gitu. Nah, akhirnya benar kejadian. Jadi selamat ya. Sebentar lagi akan ada first date. Persiapan first date dia tuh luar biasa nanti. Dia akan pokoknya first date kalian tuh bakal unforgettable moment gitu. Jadi sampai dia tuh ya persiapkan itu tuh, dia sampai browsing tuh di YouTube apa ChatGPT, etiket dan adab cara makan itu dia sampai dipelajari gitu. Pokoknya dia nggak mau tanggung-tanggung. Pokoknya first date gue tuh harus gebiar banget gitu, pecah gitu loh ya. Pokoknya abis first date dia bakal mampus, makin jatuh cinta sama gue, makin terpesona gitu harapan dia gitu pokoknya. Jadi nanti first date kalian tuh akan so sweet banget gitu. Balik-balik sana saling terikat, koneksinya itu semakin kuat, semakin bucin satu dan lainnya. Ada yang akan first date dalam waktu dekat. Baik itu first date lagi mantan yang mau PDKT lagi, jadi ngajak first date lagi. Ada yang gebetan keras ngajak ngedate. Lanjut lagi. Ada energi dari Six of Wands ya. Wow, kamu akan dijadikan first priority. Jadi nasabah prioritas. Bukan itu bang. Mana sih pikiran gue tuh. Jadi prioritas utama hati dia dan hidup dia gitu. Maksudnya gimana sih? Iyalah dijadikan prioritas utamanya. Setiap ada chat masuk dia utamakan kamu dulu. Kalau perlu disematkan tuh chat kamu tuh. Walaupun belum jadian nih. Pokoknya kalau kamu minta pertolongan, dia selalu ada dalam kondisi musim cuaca. Dia lagi rapat dibalas. Aku lagi rapat nih, tapi ada yang perlu aku bantu nih. Ada apa? Pokoknya dia tuh kayak meratukan kamu gitu, kayak membuat kamu tuh jadi terkesima. Wow, dia lagi kerja aja ingat gue, dia lagi ngerjain proyek aja ingat gue, dia lagi rapat aja ingat gue, lagi lunch aja masih mau dia letakkan sendok untuk membalas chat gue gitu. Pokoknya dia tuh bakal jadikan kamu first priority banget gitu. Misal kamu minta antar kemana, padahal dia tuh masih ada kerjaan atau dia tuh ada plan lain tuh berguguran dengan indahnya untuk menaikkan plan kamu berada di top level. Kamu gimana? Aku butuh pertolongan kamu. Tenang aja, aku lagi di laut, lagi dikejar hiu, nggak apa-apa, nggak masalah. Gue menepi dulu. Tuh, udah hiu tuh gede banget tuh di belakang gue tuh, tapi lucu kan hiunya, lucuan mana nama gue tuh hiunya tuh. Menunjukkan ke kamu dalam hidup dan mati dia, di antara hidup dan mati pun dia masih kamu lagi di mana? Aku lagi koma. Lo kok masih bisa ngechat? Enggak, kan masih koma, belum titik. Maaf ya, gue suka random. Atau komentator Mitos Tarot, Kak Mitosnya nih resonate kok. Iya gitu ya. Makasih ya udah bilang resonate. Iyalah, kita tuh kalau bacaan tuh jangan serius banget, pusing pula kita. Apalagi nih ya, aku baca nih spontan, kagak pakai skrip. Yang utama aku intuisi dulu gitu ya. Iyalah, itu muji-muji sendiri aja terus lu.
Mengap gue tuh kalau naik energi udah mulai ngap, sesak napas gitu, berat. Tanya deh tarot reader yang lain. Pokoknya kalau namanya narik energi gini, jangan kalian pikir cuman bacot doang, ngomong bla 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 bla, kayak ngedongeng storytelling kayak gitu ya. Semua tarot reader tuh ya rata-rata tuh ya super empati loh. Gimana seorang tarot reader bersemangat untuk membuat kalian menjadi stabil lagi, membuat kalian bahagia lagi, membuat kalian termotivasi, memberi afirmasi positif. Aku suka terharu-haru loh. Aku kan juga penyimak tarot reader yang lain dulunya. Maksudnya aku tuh fokusnya di mana? Fokusnya tarot reader tuh baik-baik ya, selalu membuat jiwa yang lagi chaos jadi tenang gitu. Terus ya, Page of Cups. Nah, ini ada energi anak muda lagi nih. Banyak juga energi anak muda masuk sini, baik kamu yang muda atau dia nanti yang datang kamu lebih muda gitu. Ini adalahnya Era sama Bronson. Hey, cinta tidak mengenal angka, tapi cinta mengenal jiwa. Kenapa kalian mengintervensi perasaan orang hanya karena usia? Hidup di zaman mana? Norak, ya kan gitu. Salah orang mau nikah yang lebih tua. Ada cinta pada pandangan pertama. Yang suka sama kamu tuh secara visual ya. Kamu tuh cantik, kamu menarik, kamu ganteng, kamu rapi, kamu wangi karena pakai mitos parfum. Karena bukan sekedar parfum, tapi metaphysical perfume, artinya parfum metafisika. Penasaran ya? Beli dong. Promo lagi ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa setiap kamu masuk ke sebuah ruangan tuh, energi kamu tuh langsung jadi pusat perhatian gitu. Kayak langsung energi tuh langsung terasa kuat gitu, daya magisnya gitu. Kamu tuh membuat orang terpesona, terpukau, termasuk dia. Tapi kenapa ke dia lebih nyaut? Ya karena memang itu dia dipilih semesta untuk yang dibonding ke kamu. Seneng banget dipilih semesta. Bayangkan dari segala kompetitor, entah apalah alasan semesta memilih aku yang terbonding ke jiwa dia. Ada sebuah big achievement, pencapaian besar menurut aku gitu. Sebab aku merasa tersanjung semesta. Engkau telah begitu baiknya memilih jiwaku yang terbonding di jiwanya gitu. Jadi bersyukur lah ya kalau misalkan kalian terbonding jiwanya dengan orang yang sebenarnya kamu pengen terbonding. Waduh, itu nggak main-main bahagianya men, nggak main-main men bahagianya, bener gue bilang. Emosi gue kok jadi emosi gitu ya. Terus apa lagi? Ya udah dia mulai jaga penampilan kamu, atau kamu yang mulai jaga penampilan ya. Aduh, mulai treatment lah ya, semua di treatment ujung kaki sampai ujung rambut ya. Kecil mulai tertangkap, dia mulai senyum sendiri, mulai salah tingkah dengan kamu, mulai menatap lama kamu, melihat kamu tuh hanyut. Terus kamu bilang, iya enggak, gue mikir utang. Bohong, padahal dia mah enggak, dia tuh terpukau, terpesona, kayak sorot mata kamu tuh menyedot dia tuh bagai black hole gitu, lenyap gitu pada antimateri gitu, hilang gitu, kayak terpukau gitu sama kamu tuh, kayak kesirep gitu. Kamu kenapa? Ada black magic ya? Nggak mungkin gitu kan. Pokoknya, energi kamu mah gila-gilaan banget ini. Makanya sampai orang baru datang ke kehidupan kamu kan energi kamu lagi gila-gilanya gitu loh, lagi membahana, terpancar ke seluruh jagat raya gitu. Apalagi di sini ada Page of Wands. Nah, tuh. Dia mulai caper di story. Mulailah deh story selfie-nya dengan caption minta perhatiannya. CPR caper. Dia tuh nggak tujuannya nggak ke banyak orang gitu kayak nembak di atas kuda, tidak. Tujuannya cuma ke kamu doang. Percaya nggak percaya, cuma ke kamu pasti mikir ini pasti bukan untuk aku deh. Story beginian dengan caption beginian, enggak, itu untuk kamu. Memang sulit dipercaya, percayalah. Jadilah sesekali orang yang besar kepala. Cobalah sesekali jadi orang penggeer, karena penggeermu berada pada tempatnya. GR kamu benar, GR kamu tidak salah, GR kamu bermanfaat. Maksudnya tuh GR kamu stuck. Ya intinya mulai caper gitu di story. Waduh, kalau kamu like ya, sampai kamu like storynya jangan jangan main-main. 1 like ya, pasti 1 like ya. Ketika kamu like, kamu pencet tombol merah atau tombol hijau pada story WhatsApp, story Instagramnya. Seketika dunia dia pause at the moment, berhenti, nge-freeze, dan terdengarlah simfoni berkumandang, ayat-ayat cinta, lagu-lagu romantis. Langsung pikirannya tuh jauh banget, daya jelajahnya sangat jauh. Sampai dia mikir nanti gue kalau punya anak sama dia namanya siapa ye,
cari, gue browsing nama-nama bayi terlucu terviral tahun 2099 gitu. Pokoknya kalau kamu kasih like tuh dahsyat banget. Padahal ya sebenarnya kalau kita kasih like ke orang, kadang bukan suka sama orang yang buatnya, woi, suka sama kontennya. Walaupun sekalipun kamu cantik di situ, bukan karena suka sama elunya, ya menghargai, wow, apresiasi, wah kamu cantik, kamu ganteng, tapi belum tentu suka. Energi tuh nggak ngeliat itu. Apalagi nih balik lagi, makanya apalagi ketika yang dia like itu adalah kamu, apalagi kamu nge-like, dia nge-like kamu juga gitu. Oh udahlah, lihat notifikasi dia memberi like aja bahagianya. Ternyata mencari pahala itu tidaklah susah ya guys. Lu tinggal kasih like deh untuk orang yang kelihatannya suka sama lo, udah dia udah bahagia. Oke, di sini ada energi the moon ya, energi sabar samar-samar di sama temperance juga, the hermit ya. Jadi orang ini nanti, orang baru ini akan datang ini, ataupun orang lama yang datang kembali menawarkan cinta baru, itu dia main tipis-tipis gitu. Dia bukan antara dan nanti ada kayak abu-abu, wilayah abu-abu, nggak terlalu open, nggak juga terlalu tertutup gitu. Contohnya nih, misal kamu buat story, aduh aku pengen mochi, besok pas jalan sama kamu dia bilang, beli mochi yuk, aku tahu loh tempat jual mochi yang enak gitu. Pas kamu, itu kan story aku tadi malam. Ih, so sweet banget ya, dia masih keinget dalam otaknya, kerekam sama otaknya bahwa aku tuh lagi pengen mochi. Cuman dia nggak ada tuh nge-like story aku pengen mochi, nggak ada tuh dia ngebalas misalnya kamu mau mochi kita cari, nggak. Besok tiba-tiba gitu tuh orang yang mainnya cantik-cantik tipis-tipis gitu, tapi berkesan banget sama kamu gitu loh. Nah dia nih orang yang tidak terlalu menampakkan suka. Memang energi begini energi bunglon. Kamu awalnya sempat apa nih, sempat kayak bingung gitu, sempat kayak absurd gitu, nggak bisa memastikan dengan yakin bahwa dia suka sama gue atau dia nggak suka sama gue. Ya ini emang agak memusingkan yang tipe-tipe begini gitu kan. Ya udah, kamu mulai menyadari bahwa jangan-jangan memang begini karakternya dalam nge-treatment aku. Udah dia mulai besok kamu story lah makanan terviral, ya brownies lah, ya bolu ubi ungu lah, ya apalah, bola salju, es krim, sate terenggiling, pokoknya yang kamu tuh jadi bisa dia ngajak gue ke situ lagi gitu, agar ada azas pemanfaatan juga nih bocah, kagak bisa dikasih, agak dikasih di atas angin dikit, menjajah ya. Belanda minta tanah, dikasih hati minta jantung lah istilah orang dulu ya. Nggak tahu nih anak-anak zaman sekarang masih nggak pakai itu metafora seperti itu, benar nggak bahasanya metafora? Dan di sini juga ada energi tentang orang yang pernah terputus koneksinya akan balik lagi, nih baik mantan ataupun crush atau mantan gebetan ya. Jadi energi kalian itu belum tuntas, jadi disuruh balik lagi sama semesta, lu tuntaskan dulu mau apa gitu loh ya. Rupanya ada janji-janji yang belum terpenuhi, maka harus ditepati gitu untuk mengurangi karma orang ini ke depannya gitu ya. Di sini aku tangkap juga tentang energi persahabatan ya, apa TTM, HTS seperti itu ya. Kalian tuh sama-sama saling suka gitu, tapi terdistraksi oleh orang lain yang masuk nih. Nah, di sini dia tuh lebih mementingkan validasi sosial dulu, karena di antara kamu banyak perbedaan. Akhirnya dia lebih memilih orang itu, tapi bukan berdasarkan cinta sekali lagi. Dan dia tuh baru menyadarinya ketika dijalanin. Akhirnya membohongin hati rupanya nggak enak ya. Udahlah, lama-lama aku nggak kuat seperti ini gitu, karena fisiknya ikut terganggu gitu. Dia jadi fisiknya lebih drop. Begitulah intinya gambaran orang baru yang akan datang ke kamu. Energi yang banyak ketarik adalah adu mekanik, karena aku nggak ngerti perubahan atmosfer bumi apa seperti apa ya. Karena di zaman sekarang nih orang itu pentingnya aku baca komen ya. Aku kebaca komen gini, iya kak, orang Gen Z begitu, pemuja rahasia dalam diam, tapi confess nggak berani. Tapi kalau orang itu hilang dia nggak mau, tantrum. Itu kan egois. Lu tuh maunya apa sih? Kalau lu suka ya lu tembak, kalau lu nggak tembak dia diambil orang, lu kan ngapain protes, jiwa lu meronta-ronta gitu. Hei Bambang, Munaro nggak pakai gitu cara kerjanya ya. Kesabaran dan doa kamu membuahkan hasil, karena memang sejauh ini kamu pun masih mengharapkan dia dan suka sama dia gitu. Seseorang ini sebenarnya hanya pelarian dari dia
dia coba dengan yang lain, tapi dia nggak sanggup gitu membohongi perasaan dia sendiri gitu. Akhirnya apa, hubungan dia sama pasangan resminya, anggaplah yang secara officially gitu ya, yang dikenal orang bahwa itu loh pacarnya gitu, itu nggak berjalan dengan baik. Awalnya dia mencoba untuk baik-baik saja, tapi lama-lama yaitu energi itu dilawan nggak akan mampu, termasuk diri dia sendiri, termasuk kamu sendiri gitu. Pada akhirnya dia akan terus mencari-cari kamu, calling dengan energi kamu, ketika menyadari bahwa koneksinya ini masih lekat gitu. Nah, dan ini disadari oleh pasangan resminya atau pacarnya gitu. Mulai pacarnya itu tahu tentang kamu, atau sedapun dia nggak tahu, dia mulai curiga gitu. Dia punya intuisi, kayaknya nih orang kayak nggak tulus, nggak serius sama aku, sayangnya kelakuannya kok jadi begini, ini pasti ada seseorang yang dia suka, ini siapakah, mantannya kah? Padahal itu kamu, bisa jadi kamu mantannya atau kerasnya dia gitu. Jadi dia tuh masih terhubung sama kamu, dan dia lama-lama capek menghadapi kehidupannya hari dengan hari. Karena apa? Dia dengan pasangan resminya itu hanya seperti formalitas gitu, hanya untuk validitas sosial gitu, bukan bicara emosional. Masalah emosional dan hati terdalamnya hanya ranah dia sendiri, yang tidak akan di-share sama orang lain. Jadi yang tahu cuma dia sendiri, dan itu terkoneksi dengan kamu. Dan di sini pun kamu tuh nyadar bahwa hatinya hanya untuk kamu, bukan dengan pasangannya gitu loh. Ada juga nih energi yang tarik begini, gimana dong? Jangan begitu. Ada energi dari Three of Cups ya. Ini ada intervensi dari third party atau pihak ketiga, dari pihak keluarga. Kalau aku lihat di sini dengan pertemanan gitu. Jadi ada yang keluarganya ada yang salah satu nggak setuju atau dua nggak setuju gitu. Pokoknya ada salah satu yang menentang hubungan kalian gitu. Tapi ya itu balik lagi, cinta itu nggak bisa dalam tekanan gitu. Dia akan tetap mencari lagi energinya yang hilang gitu ya. Jadi seperti kayak lagu, katakan pada mama, cinta bukan hanya harta dan tahta, pastikan pada semua hanya cinta yang sejukkan dunia. Bukan itu mama, bukan itu papa, lagu Dewa ya kan Dewa 19 kan, bukan Siti Nurbaya. Jadi ada suatu malam atau ada suatu waktu dia terduduk merenung dan tersadar bahwa nggak ada artinya mendengarkan omongan, termasuk omongan keluarganya sendiri. Ini agak keras gitu. Maaf ya, bukan aku di sini mengatakan ini durhaka, kan aku hanya baca energi aja. Ada yang ditentang, tapi dianya masih keras kepala ingin memilih kamu, walaupun temennya ngeceng-cengin, canda-candain gitu lah. Alah, apa sih yang lu lihat dari dia? Kenapa sih lu masih suka sama dia, masih banyak yang lainnya? Tapi sekali lagi, nggak ada pun satu kekuatan manusia pun yang bisa mengintervensi kehendak semesta ya. Gimana kalau energi dua orang itu saling tarik menarik, saling mengikat? Emang apa sih otoritas kita? Apa otoritas kalian semua mengatur itu, kata semesta? Itu urusan gue, bukan ranah kalian itu, gitu kan. Jadi begitu ya kesimpulannya ya. Pokoknya akan ada yang datang deh ke kamu. Oke, sekian gitu aja. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.